Apa kabar? Aku punya itu kan. Nah, Mbak Inang punya susu nah. Assalamualaikum sahabat koleksi Kiki. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Ya bener sekali, materi pagi ini tuh kayak materi nggak niat ya. Kayak gampil banget gitu, harus ya dibikin sejam. Iya sih, sebenarnya untuk bikin kayak gini tuh hampir bisa dibilang ya 5 menit nggak nyampe deh ya. Cuma kalau nggak tahu tips dan triknya itu sering banget bikin kayak gini terus gagal dan harus dibuang ya. Halo Mbak Iren, selamat pagi. Mbak Luki, Mbak Nita, Mbak Ana, Mbak Hana juga, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Wah, ada Bu Ina juga ya, Mbak Dewi, Mbak Ida. Wah, Mbak Ida pasti habis ini nanya paket bahan. Nah, untuk materi pagi ini itu terus terang bahan bakunya nggak harus menggunakan manik-manik jenis tertentu ya. Teman-teman bisa pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah. Tapi tema dari peniti yang akan kita buat hari ini itu adalah bros yang menggunakan nuansa etnik. Jadi memang pilihan manik-manik yang saya pakai itu adalah manik-manik kaca ya. Jadi manik-manik ini dibuat secara handmade sama pengrajin-pengrajin di kota Jombang. Biasanya saya kalau nyimpen itu saya kelompokkan berdasarkan warna supaya kalau nyari lebih mudah. Nah, kalau beli pun teman-teman itu nggak usah khawatir ya, karena biasanya satu renteng itu udah campur-campur warnanya beberapa warna sekaligus. Selain dibikin peniti kayak gini, ini bisa juga dirangkai jadi cincin atau jadi bros dagu. Terus gimana dong cara bikinnya? Untuk bikin peniti panjang seperti ini, kita butuh yang namanya peniti lurus ya. Jadi penitinya benar masih lurus dan belum melengkung. Peniti ini sendiri ada macam-macam banget ukurannya di pasaran. Paling kecil itu ada yang ukurannya 7 cm. Kalau 7 cm biasanya untuk peniti yang nanti kalau udah diputer hasil akhirnya cuma sekitar 2 cm-an gitu ya. Nah, kalau yang ini ukurannya sekitar 9 cm. Dan yang silver saya punya ukuran 11 cm. Nah, kalau dulu sempat ngelihat tutorial cara bikin bros capung. Nah, bros capung itu bisa juga ya dibikin pakai peniti lurus. Kalau mau pakai model yang biasa-biasa aja, kita cukup pakai peniti ini satu, lalu kita pasanglah manik-maniknya. Nah, pada saat masang manik-manik, teman-teman harus perhatiin juga ya bentuk dan ukuran manik-manik, yang manik-maniknya itu kayak nggak kepanjangan atau kependekan. Nah, kayaknya saya harus pun apren habis ini. Dek Koma atau Dek Nikmah minta tolong ambilkan penggaris dong. Iya, ponopren. Lupa ding, ini untuk nunjukin ke teman-teman yang mungkin baru pertama. Maaf, terima kasih banyak Dek. Nah, kalau sudah agak sering lama bikin itu main feeling udah tahu ya. Tapi kalau belum lama, nah ini biasanya kita harus pakai yang namanya penggaris. Yang ini ukurannya ternyata 11 cm teman-teman, 0 sampai 11 ya, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya, sampai 11 cm dihitung dari pangkal penitinya. Nah, kemudian kalau 11 cm berarti berapa senti ya yang dipasangin manik-manik? Menurut saya cukup di angka 3 sampai 4 cm. Bikin warna apa ya? Galau. Oke, warna pink aja deh. Nih, kita masukkan satu yang. Terus habis gitu saya pilih satu lagi yang polos.
Nah, terus kita bisa kasih satu lagi yang agak besar. Kayak gini bagus nggak ya? Kayaknya kurang cantik ya, karena kok kurang berwarna gitu. Apa dikasih? Oh, mungkin dikasih warna ungu lucu. Agak aneh ya. Di sini kita bisa melihat bersama ya teman-teman. Ternyata bikin peniti ini yang lama adalah memadu padankan manik-maniknya. Kalau bikinnya sih cepet ya. Tapi cari manik yang cocok, amboy, lama banget. Aduh. Ya, anggaplah kayak gini, kayaknya lucu juga lah ya. Sekarang kita ukur dulu panjangnya. Tadi kan kita sudah tahu ya kalau penitinya itu 11 cm. Nah, sekarang kalau diukur dari bawah manik-manik ini berapa nih panjangnya? Nah, ini kalau kita lihat bersama, ini panjangnya 4 cm. Ya, kurang lebih lah ya. Ini kalau ditambahin satu lagi sebenarnya masih bisa sih. Ya. Tapi kalau ditambahin satu lagi, ya ini pas 4 cm ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah bener, biar lebih bagus memang dikasih spacer. Tapi saya akan tunjukkan dulu kalau misalnya nggak pakai spacer. Nah ini saya pakai tang pemutar bulat. Ini teman-teman perhatiin ya, kalau mau ngelingkerin, posisi kepalanya ada di depan saya. Nih, jadi di arahnya saya dekat. Terus peniti tajamnya itu di ujung paling jauhnya saya. Tang itu 90 derajat dari tangan saya. Ini kalau dilihat kurang lebih hampir jatuh. Bismillah. Ini jadi kalau dilihat kayak gini ya. Tapi dalam posisi seperti ini. Kenapa kok posisinya seperti ini? Karena kalau di posisi seperti ini, nanti teman-teman lihat bareng-bareng ya. Dan ini tegak ya. Ini harus tegak di hadapan saya. Saya ulangin lagi ya. Penitinya panjang 11 cm, manik-maniknya 4 cm. Terus menghadapnya tegak lurus ke arah sana. Arah sana. Menjauh gitu ya dari wajah saya. Satu. Jepit, ini dijepit. Nah, kalau sudah diperhatikan seperti ini teman-teman, ini buat yang sering lolos, gagal dan selalu ceblok ya. Peniti sama tang diam. Peniti sama tangnya diam. Yang bergerak adalah tangannya. Bismillah ya. Ini penitinya saya tegakkan ke atas. Saya tegakkan lagi ke dekat saya ya. Ya, dalam posisi ke dekat saya. Lihat ini, tang diam, tangnya diam. Karena kenapa? Kalau kita biasa pakai tang, biasanya itu tangnya selalu pengen kita gerakin ya. Dan terus terang itulah awal dari peniti gagal bulat ser guys. Terus ini kalau dilihat dari sini nih, lihat. Penitinya sudah ada di paling bawah. Dan ini nggak bisa dilekukin lagi, karena apa? Akan kena bawahnya tang. Jadi kita buka sedikit. Bismillah. Nah, kita lipat ke sana set. Ya. Oke. Sehingga dia naik lagi. Lalu dia kita tarik ke depan. Dan teret, dia akan ketemu sama temannya. Oke, kebayang ya? Nah, kalau manik-maniknya tebel, ini pada saat dibuka biasanya pasti menggang, guys. Menggang itu agak besar ya. Nah, tuh ya, langsung kita jepit dan rapatkan. Ini kita jepit dan rapatkan seperti ini. Oke. Nah, sehingga dia ketutup ya. Kalau teman-teman pakai jurus yang tadi saya sharing ya, penitinya panjangnya 11 cm, manik-maniknya dipasang 4 cm ya. Dan pada saat melingkar ini tuh ngadepnya kayak gitu tadi, pasti nyambungnya nyampe ke sini. Sekarang kita variasi ya. Jadi nggak cuman manik-manik aja, tapi kita kasih spacer topi untuk bikin dia semakin estetik.
Oke, kita kasih topi-topi ala-ala gitu ya. Nah, biasanya saya kalau beli terus suka ada yang sisa-sisa, nah itu saya kumpulkan di sini. Baru habis itu ini saya punya. Nah, yang model ini jangan ditanya lagi ya guys, Mbak masih ada nggak? Dijamin udah nggak ada, karena ini adalah harta kekayaan sejak zaman dahulu kala. Bener, dulu pernah ada ya. Sekarang sudah tinggal sejarah aja. Nih kita masukkan ya, habis motif polos, terus kita kasih topi misalnya. Halo, selamat pagi Bu Ati. Nah, ini kita kasih topi, set. Kita kasih topi lagi. Oke. Nah, terus kemudian kita ukur dulu pakai penggaris. Sudah 4 cm belum ya? Penggarisnya. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Oh, sudah 4 cm ya. Terus kembali posisikan, ininya ada di atas, ngadepnya ke arah kita sana ya, jauh. Dikasih tang penjepit. Salah. Tang putar. Ya. Ini dipepetin banget ya posisi tang putarnya sama manik-manik sampai dia nggak geser. Masuk tang pembulatnya sampai bagian separuh kah Mbak Kiki? Nah itu kenapa sampai, iya boleh sih Mbak, mau di ujungnya sini juga sebenarnya bisa. Tapi yang nanti kalau di ujungnya ini dia gampang berusut ya. Terus kalau dia terlalu mepet ke ujung sini pas dilingkerin itu kayak lebih jauh. Tapi sebenarnya bisa sih. Nah memang harus sambil ngira-ngira juga ya lingkarannya, karena kadang-kadang gini, tang saya yang kayak gini itu kan kecil ya kebetulan, tapi kalau tang saya yang mereknya berbeda itu biasanya diameter lingkarannya juga bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah itu nanti dipakai di diameter yang kurang lebih, takut kita ukur aja ya biar nggak salah. Oke, ini jadi di titik yang kurang lebih 4 mili atau 3 mili ya. Nah, jadi 4 mili atau 3 mm gitu. Nanti dia bisa pas. Bener Mbak, dan ini tuh laris. Kalau dijual laris ya, karena apa? Nih ya, jilbab kadang-kadang kalau kita ikat ke belakang dikasih peniti yang kecil, itu dia gampang lepas penitinya. Tapi kalau kita kasih peniti kayak gini, ini saya contohin ya. Ini katakanlah saya pasang jilbab di sini, di sini. Ini saya kasih. Di belakangnya sini, set. Dia menjadi rapi. Muka tuh jadi kelihatan lebih slim. Hanya dengan nambahkan di bagian belakang situ ya penitinya. Ini juga sebuah tips yang dikasih tahu sama mbak-mbak MUA ya. Tapi saya praktekin sendiri juga ternyata. Tapi saya jarang juga ngasih di situ. Cuman kalau mau ke kawinan ya biar lebih rapih, kelihatan kan bedanya hanya dengan ditambahkan satu peniti di sisi sana. Oke, kita ulang lagi ya. Posisinya ngadep sini. Tangnya pilih di kelebaran 4 mili. Kita jepit. Tangnya diam, tangannya diam. Yang bergerak cuman jarum penitinya pakai tangan sebelah kiri. Tegakkan dulu, ngadep ke atas gini. Lalu dipepetkan ke depan penitinya ya, seperti ini. Nah, kemudian diarahkan ke bawah. Ya, arahkan ke bawah seperti ini. Nah kalau sudah di bawah dia kan biasanya nggak bisa lewat ya, kena sama tang ini ya. Kita buka sedikit, lalu dipasang.
Nah, dia langsung sudah jadi ya. Teret. Ini rapet, rapih, dan dia jadi lebih aesthetic. Oke, sekarang kita kasih gaya yang berbeda lagi guys. Tadi kan sudah polos ya. Mana ya yang pink polos? Oh iya, aku pakai. Aku lupa. Aku cari-cari padahal lagi dipakai. Kalau mau dilepas kok sayang ya, nanti jadi gak bagus. Duh, galau deh. Bentar ya guys. Tadi sudah kita bikin yang polos, terus bikin yang pakai tang. Nggak bisa dilepas ya. Oh, ini bagus banget ya. Apa namanya? Mbak, ini kenapa ya kalau saya pakai kok suka merusut? Itu memang ada tipsnya Mbak. Biarinlah. Jadi kadang-kadang peniti yang kayak gini, itu dia ujungnya lupa diangkat sedikit ya. Nah, jadi ketika dia suka lolos alias nggak kayak kebuka terus, coba di bagian penitinya. Di sini sedikit aja ya. Kita jepit kecil lalu kita agak angkat. Seperti ini. Nah, nanti niscaya dia nggak akan lepas-lepas lagi. Karena biasanya dia sudah ada penahannya gitu ya. Jadi pas dililitkan dia kelihatan lebih gampang. Nah, kita akan mulai lagi ya pasang. Nah, sekarang ini akan kita kasih kawat wire. Saya pakai kawatnya aluminium ukuran 1 mm. Warna emas bakar biar senada sama penitinya ya. Nah, ini saya lilitkan dulu kawatnya. Lilit berapa kali? Biasanya lilit 3 kali. Biasanya kalau ngelilit gini tuh susah ya kalau dari awal depan banget ya. Karena apa? Karena dia kan kecil. Nah, ini kita baru rapatkan ya seperti ini. Baru ini ujungnya kita potong. Kelihatan ya teman-teman. Bismillah. Nah, ujungnya yang ini kita harus tekan ya, supaya tidak ada bagian yang tajam keluar dari penitinya. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian kita masukkan manik-manik yang polos warnanya. Nah, pada saat masukkan manik-manik ini kita bisa buat ueran di atas permukaan manik-manik polosnya. Caranya tekan, lalu buat pelintiran ya. Ini kita bisa buat ueran di atasnya seperti ini teman-teman. Lalu nyampe di ujung sini kita buat lilitan lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini bisa kelihatan ya. Yang awalnya batunya polos, jadi ada wire di atas permukaannya. Nah, kemudian kita masukkan satu lagi batu kawat yang polos. Nah, di tahap kedua ini kita bisa buat lagi ueran di permukaannya. Misalnya mau di model bunga atau di model apa ya. Ini sudah sebenarnya lebih ke selera. Tapi bikin ueran gini juga bukan hal yang mudah ya. Kadang-kadang malah tambah di luar, malah tambah aneh. Itu juga sering terjadi. Ya, saya bikin model gini dan model gini.
Saya rapatkan. Nah, baru diwarnai. Nah, ini bisa kita berhentikan di atasnya peniti sini. Kalau sudah kita ukur 4 cm ya. Nah, ini kira-kira kan dia sudah 4 cm. Atau kita bisa balik lagi kawatnya, naik ke atasnya manik-manik sehingga dia bikin uran lagi di atas manik-manik, dan berhentinya adalah di atasnya batu ya. Jadi ini sudah sesuai selera. Oke. Jangan lupa setiap kali berhenti ini kita jepit ujungnya mepet dengan peniti. Tujuannya untuk menghentikan kawat supaya dia nggak bergerak atau dimatikan gitu ya. Terus juga untuk membuat bagian yang tajam itu nggak keluar, nggak mengok, ngangkat keluar gitu ya. Tapi tekan di bawahnya peniti. Nah, sehingga ketika diraba kawat 1 mm aluminium ini tidak ada bagian yang tajam. Karena kalau ada bagian yang tajam dari kawatnya, itu pas dipakai akan mengganggu kenyamanan. Sama ya cara ngelipatnya. Ini berhenti tangannya, sama tangan yang berhenti nggak bergerak. Yang bergerak tangan sebelah kiri ketika dia diputar. Ini kalau dia sudah sampai bawah, buka dulu tangnya, kawatnya lewat, lalu dia muter sampai ke depan lagi. Nah, gimana kalau misalnya ukuran penitinya nanti berubah ya? Misalnya teman-teman di rumah tuh nggak punya peniti yang ukurannya 11 cm. Kalau hari ini kan penitinya 11 cm, manik-maniknya 4 cm ya. Artinya apa? 4 tambah 4, 8. Di sini perlu 2, nah ke sini perlu 1 cm. Nah, artinya kalau teman-teman pakai peniti 7 cm ya, itu kita sudah hilangkan 3 cm. Karena 2 cm akan dipakai di sebelah sini, 1 cm-nya akan dipakai untuk ke pengunci penitinya ya. Sehingga manik-manik yang dipasang hanya ada 2 cm. Kalau misalnya kita pakai peniti ukuran 13 cm, nah berapa coba? Betul, 3 cm sudah kurang, 2 cm buat putaran di sini, 1 cm di sini. Berarti manik-maniknya bisa sampai 5 cm. Kurang lebih kayak gitu ya cara ngitungnya kalau masih belum bisa ngira-ngira bikin penitinya seperti apa. Oke, sekarang kita coba pakai yang warna silver ya. Nah, yang silver ini panjangnya, wow, dia ada 14 cm. Bener-bener Mbak Ruli ya. Jangan dikira loh ya bikin jualan manik-manik itu nggak bisa matematika ya. Harus pinter matematikanya. Kayak bikin bros tenun gitu ya, ngatur pola. Terus bikin bros itu kita juga harus belajar membagi apa tuh, kalau zaman dulu ada mirror ya, matematika sama nggak bendanya sebangun atau seruang. Aduh, ternyata pas bikin bros kepake. Oke, ini panjangnya kita ulang lagi ya, 14 cm. Mudah-mudahan kelihatan. Berarti berapa nih panjang manik-maniknya yang kepake? Ya, kita bisa pakai 11 cm untuk manik-manik atau sekitar 5,5 cm. Ya, 5 cm oke lah ya. Berarti kita masukkan dulu manik-maniknya biar dia panjangnya 5 cm. Warna apa ya? Nah, bener ya ampun. Pasti Mbak Luli sering membantu Morgan membuat PR ya. Sampai hafal materi pelajarannya. Ini ya.
salah. Kita lihat ini. Set ya. Bikin peniti ini kalau kita sudah dapat feel-nya ya teman-teman, itu tuh mudah banget dan nyaman banget. Dek Koma, maaf ya, boleh nggak minta tolong diambilkan kawat super? Ponepren lagi aku guys. Mbak Vita, waalaikumsalam. Nah, habis ini saya akan tunjukkan juga. Aduh maaf, makasih banyak ya Deko. Ini adalah contoh bikin pagi-pagi tanpa persiapan ya. Jadi cobalah lihat apa sih yang dibikin mengalir. Jadi kalau tadi ada yang nanya Mbak Kiki bikin apa sekarang, terus terang saya juga nggak tahu. Pokoknya saya bikin kreasi yang pakai peniti itu bisa apa aja ya. Jadi nanti teman-teman yang ada di rumah, kalau masih punya harta kekayaan berupa peniti kayak gini, itu ternyata bisa banyak ya dimanfaatkan jadi aneka macam benda. Nih penitinya, wow ini panjangnya 5 cm ya, karena dia adalah 13 cm. Nah gimana? Bener ya Mbak Ruli ya? Masih belum sadar benar ketika menginjakkan kaki ke Surabaya. Aduh guys, ternyata saya sering bikin workshop sih, tapi nggak pernah 2 hari berturut-turut ya. Dan ketika kemarin WS di Jakarta itu datang jam 8 pagi berangkat gitu kan. Acara mulai jam 10, sebenarnya jam 2 sudah selesai, tapi kita baru bubar tuh jam 5. Jadi jam 8 sampai jam 5 sore tuh ya mostly berdiri lah ya. Aduh rasanya semacam ikut upacara ya guys. Nih oke, kita mulai ya. Ngadep sana, terus kita lipat lagi ke atas seperti ini. Wah ini menarik ya pertanyaannya Mbak Kiki, kalau dibikin juntai di pinggirannya bisa nggak Mbak gitu. Oh bisa, nanti habis ini kita bikin juntai ya. Kayaknya kita ponepren lagi. Jepit sini terus kita lipat. Oh ya ampun, ini lihat teman-teman, ternyata dia masih jauh banget dari penitinya ya. Ya tadi bikinnya 5 cm doang ya, harusnya kan 5,5 cm. Nggak apa-apa, nggak usah panik guys. Kalau dia memang masih jauh, kita lakukan tahap berikutnya, yaitu kita pelintir lagi ke bawah. Nih, jadi ini sebuah tips kehidupan. Jadi dia 2 kali ya ke pelintirnya. Oke. Tuh dia tebel 2 kali, terus kita mulai tekan lagi ke sini. Teret. Oh, akhirnya dia cukup, tapi lihat dia menggelembung. Tenang, nggak usah panik ya. Kalau ada yang menggelembung gitu, langkah yang pertama harus dilakukan adalah apa? Pakai tang jepit, lalu kita jepret pinggirnya. Aduh kaget aku. Kok kayak Nana ya, karena tebel ternyata dia cukup ngeper ya pinggirnya itu, jadi terlalu ngeper. Nggak apa-apa nih, dia kayak agak gampang buka terus gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah panik. Kita tekan lagi ke sini ya, kita tekan. Nah tekannya itu pelan-pelan dari pinggir sampai ke depan ya. Nah, kalau dia di sini masih kelihatan masih mencungul, kita tekan di sini. Lurus. Terus dia teret. Wow, dia sudah lebih lurus, guys. Benar. Aduh, iya banget ya. Zaman dulu ini kalau pakai kristal laris banget, guys. Pinggirnya kasih juntai-juntai yang banyak ya. Itu langsung cetar membahana. Nah, ini teman-teman bisa ya pinggirnya dikasih juntai, atau koleksi Kiki pernah laris banget dulu jualan ginian. Pinggirnya itu dikasih ginian. Iya, apa namanya? Nah, terus ini ditempel di sini loh, guys. Tak tunjukin ya. Pakai harta kekayaan yang ada di sini. Mudah-mudahan ada ya. Kita doakan bersama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sering gak ada sih.
Oh, haruskah aku pon apren lagi? Ya, tidak. Aku malu kan kalau pon apren terus. Oh, alhamdulillah ya, di sini ada. Gak ada. Oh iya, ini dijual berapa Mbak Kiki? Saya kasih tahu ya hitung-hitungannya. Penitinya ini 1000-an ya. 1000-an. Manik-maniknya ya anggaplah 3000, 4000. Ya sebenarnya satu peniti ini modalnya sekitar 5000-an lah ya. Udah ambil. Ya cuma teman-teman hitung sendiri juga loh ya. Harta kekayaan yang dipakai waktu bikin satu penitinya masing-masing orang kan kadang beda-beda. Ya iya saya 5000 apa 3000 orang cuman pakai manik kaca ya kan. Lah kalau teman-teman bikinnya pakai Swarovski sebutir aja sudah 70.000 ya. Swarovskinya ya jangan dijual 15.000. Nah, tapi biasanya saya sih jual ini 15.000 atau 20.000 gitu ya. 50.000 dapat 3. Tergantung sih, semua tergantung manik-maniknya ya. Nah ini kalau dikasih juntanya guys. Aduh Mbak Ruli makasih ya. Ada Mbak Ria, hai. Nah guys, ini dipasang di sini. Ini tinggal ditambahin manik-manik. Termasuk nih teman-teman yang mungkin suka pakai manik-manik ivory seperti yang ada di cactus flower. Nah itu bisa dikasih bunga-bunga ya pinggir-pinggirnya sini. Jadi kuncinya ada di mana? Ada di pilihan manik-maniknya. Kalau mau pakai manik-manik yang etnik seperti yang seret ada di kompartemen saya, pilihlah penitinya warna emas bakar atau warna gold. Ya, menurut saya lebih cocok. Tapi kalau mau pakai kristal-kristal, pilihlah atau manik-manik yang plastik warna putih, pilihlah yang putih atau gold. Kalau gold itu cenderung masuk di banyak warna peniti ya. Cuma masalahnya adalah warna gold ini kalau sering dipakai, terutama kalau dipakai di jilbab dan jilbab kita berkeringat, kena rambut dan sebagainya, itu dia akan lebih mudah berwarnanya nanti jadi emas yang kemerahan gitu ya, lebih mateng warna emasnya. Jelas dia akan berubah warna. Jadi kalau ada yang nanya apakah warnanya akan berubah? Oh iya, kalau terkena keringat, parfum dan sebagainya, sama seperti benda logam pada umumnya dia akan berubah warna. Nah ini saya akan kasih satu Hai Nana life hack yang berikutnya teman-teman. Ini kan dia sudah ada penitinya ya, tapi kita nggak pengen, kita mau bikin yang agak berbeda gitu ya. Caranya adalah kawat super. Ya sayang. Tasnya Radit ketinggalan sekolah. Oh, kasihan adik kamu ke sekolah. Hai teman-teman. Nah, mama lagi kerja nanti dulu. Okay? Teman-teman, tasnya Radit ketinggalan. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita cari di sekolah. Nana temenin dulu. Temenin Radit di sekolah. Sana. Mama cantik. Kalau warna, iya. Kalau warna merah, warnanya nggak puder. Warna gold di saya warnanya nggak puder mbak, tapi dia warnanya jadi kayak mateng gitu, kayak emas yang kemerahan gitu loh mbak. Mungkin karena jenis keringat atau cairan yang berbeda ya. Nah ini guys, kawat supernya dililitkan 2 kali di dalam peniti ya, seperti ini. Kita kutuk. Oh dia tidak lepas, dia tetap kuat. Lalu selanjutnya kita kasih manik-manik di sini. Oh iya, ini aku kasih kristal aja ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai kristal yang 4 mili atau 6 mili, bebas. Ini membuat sebuah variasi kehidupan. Oke, kita masukkan 3 butir ya ke penitinya. Penitinya berapa senti mbak? Saya kebetulan motongnya 1 meter, tapi sebenarnya nggak harus sepanjang itu ya. Nah kawat dari atas
dari atasnya peniti, kita lipat ke bawah peniti ya. Kemudian kita pelintir-pelintir. Jepit di bagian bawah penitinya. Ini kita pelintir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Perhatian untuk Mbak Olive ya. Pada saat melintir jangan pelan-pelan aja Mbak, jangan sampai kristalnya pecah. Tapi bener loh, saya baru pertama ketemu sama Olive tuh tenaganya luar biasa banget. Biasanya kalau kita melintir ginian, yang pecah itu, yang putus kan kawatnya ya. Tapi Olive tidak guys. Yang pecah justru manik-maniknya. Mbak Kiki, tips supaya konsisten jualan tuh gimana? Gampang. Cek saldo rekening ya. Ketika saldo rekening mulai terasa bergetar, kita akan terpaksa jualan. Kalau tidak ada getaran di saldo, hati sih tenang ya. Gak akan ada visi misi untuk jualan. Jadi Mbak Bella, kalau misalnya ya kadang-kadang kan kita jualan laris ya nggak sih? Jadi banyak dong uang di dagangan. Kita langsung pindahkan saldonya ke saldo yang berbeda gitu. Jadi saya punya saldo untuk kegiatan operasional jualan dagangan sama saldo yang emang untuk tabungan ya, tabungan hari tua. Kelak ketika sudah mulai sulit untuk membuat manik-manik. Nah sehingga kalau misalnya dagangan lagi rame ya langsung ditabung ya kan. Supaya apa? Supaya rasanya saldo bergetar terus. Jadi mau nggak mau tetap jualan ya, walaupun sebenarnya udah capek, baru nyampe dari Jakarta gitu kan. Aduh ya ampun, cucian banyak. Tapi ya gimana dong? Ketika lihat saldo ngepas, akhirnya ya semangat deh jualan ya nggak? Ya jadi ya terus terang teksnya agak garing ya, kelihatan kurang bermutu. Tapi alhamdulillah Mbak telah membantu saya bertahan selama 17 tahun. Mudah-mudahan Mbak Bella juga semangat terus ya. Mbak Ida nih, semangat jualan karena kekuatan cicilan. Aduh bener banget. Ya, dulu saya itu tipe yang kalau beli apa-apa tuh maunya cash ya nggak sih? Ya kalau nggak ada uang jangan dibeli dulu lah gitu. Terus akhirnya saya dikasih tahu, suatu hari saya ikut kayak pelatihan gitu, terus bilang ya nggak apa-apa sih kita beli tuh cash, itu hal yang bagus, bikin hati lebih tenang. Tapi beberapa hal kalau dibeli dengan cicilan itu juga bisa menimbulkan motivasi bekerja dengan lebih semangat ya. Terutama kalau yang dibeli barang elektronik. Karena apa? Gini, misalnya saya mau beli handphone ya, harganya sekarang 5 juta. Terus habis gitu untuk nabung 5 juta itu saya butuh sekitar 3 atau 4 tahun lah ya. Nah kalau memang ada penawaran beli handphone 5 juta dengan cicilan 0%, itu kita lebih baik ambil aja. Karena apa? Manfaat dari handphone 5 juta itu mungkin bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga manfaatnya itu udah bisa diambil dari sekarang. Dan kita sama-sama akan mengeluarkan uang 5 jutanya. Jadi kalau memang kita sudah bisa ngitung-ngitung, bisa lah 5 juta punya dalam 3 tahun gitu. Terus kita ambil cicilan 3 tahun 0%, ya itu sebenarnya jauh lebih, mungkin sebelum 3 tahun bisa ketutup ya. Karena apa? Handphonenya memang dimanfaatkan untuk bekerja. Tapi kalau pembeliannya itu untuk hal yang konsumtif atau tidak membantu pekerjaan kita jadi lebih cepat atau lebih mudah, ya jangan dilakukan. Terus ya karena akan menjadi beban yang tidak terlihat ya. Tapi terasa. Tidak terlihat berat tapi terasa membuat hati kepikiran ya kan. Nah ini guys, ini seperti capung kebakaran jenggot ya. Dia kebayangkan sebenarnya bikin bros capung itu ya dari kawat super yang dililit-lilitkan di atas peniti kayak gini.
Terus kalau kita mau berpindah tempat gimana? Misalnya kita di sini udah banyak ya, terus kita mau di pinggirnya lagi. Ini kita bisa masukkan kawatnya. Nah, ke sini. Agak kurang cantik sih ya. Karena kayak kebanyakan gitu. Apaan coba nih? Ada 6. Ini mungkin capung misterius ya. Terus kita kasih satu lagi. Oke. Jatuh guys. Nah, kecil. Ini. Nah, tapi paling nggak di sini teman-teman udah kebayang ya cara nambahin manik-manik di rangkaian peniti yang panjang. Jadi nggak harus bikin bos capung itu pakai sarangan. Oh iya benar ya Mbak Nova ya. Wow, itu seperti kaki semut. Atau mungkin kalau kita bikin jadi 8 bisa seperti Spider-Man. Wow, dia seperti laba-laba gitu ya. Ya lucu juga sih. Ntar guys, Mbak yang berliku ya. Atau semut merah guys mungkin ya. Ya pokoknya teman-teman kebayang lah ya caranya. Walaupun ini agak-agak gagal sebenarnya sih. Apa nggak jelas bikin apaan. Mbak, kalau aku Mbak karena senang bikin-bikin, pas terus jadi ada yang kepingin jadi murah banget. Aku nggak kepingin tapi jadi ada yang kepingin tapi murah. Aku nggak jual karena sayang Mbak. Oh iya, itu sebuah kebijaksanaan ya. Daripada laku tapi murah terus hati kita jadi sedih kan. Iya loh, beberapa orang. Jadi sebenarnya kapan sih kita boleh jual barang kita murah, atau kapan sih kita boleh jual barang kita murah? Menurut saya barometernya adalah kalau kita bahagia ya. Jadi kalau dibeli orang murah dan kita bahagia, ya nggak apa-apa, ya benar nggak apa-apa. Tapi kalau habis dibeli orang dan murah yang beli terus habis itu kita uring-uringan, sedih, depresi, kenapa barangku dihargai cuma segitu, tega banget sih dia beli tapi harganya cuma segitu. Udah guys, mendingan gak dijual ya. Karena ngapain habis jualan kok kita jadi sedih ya kan. Nah kalau dibeli walaupun murah tapi kita bahagia, gak apa-apa, jual aja. Karena yang penting itu yaitu kita yang bahagia. Karena kalau kita bahagia, vibes-nya itu akan membantu sekali di perdagangan ya. Mungkin secara rupiah nggak dapat gitu dari orang ini, tapi energi positif itu akan berpengaruh di orang-orang yang lain. Ini kayak jelek ya sebenarnya. Ya menurut saya jelek sih. Tapi kalau dipakai di baju bagus loh guys, beneran. Ya. Nih. Ya agak jelas sih. Fix setelah bikin pagi-paginya off, aku akan bongkar dan bikin ulang ya. Ya begitulah ya dalam kehidupan crafter. Kadang-kadang kita bikin tuh gak selalu bagus ya guys, tapi tetap optimis. Karena dari yang jelek ini kita jadi belajar untuk bikin sesuatu yang lebih bagus di kelak kemudian hari. Aduh apa sih? Buat teman-teman yang pengen tanya jawab tentang cara jualan, tadi maaf. Apa ya tadi pertanyaannya, saya baca tapi keterusan di mana ya. Aduh. Mbak Kiki gimana kalau Rabu depan bikin dong tips jualan di medsos buat pemula. Oh boleh banget. Sebenarnya nggak harus nunggu Rabu depan ya. Malam-malam aja kita langsung ngobrol sambil bikin lemburan ya.
Aduh, mudah-mudahan teman-teman terbayang lah ya cara-caranya. Mbak bisa buat contoh hiasannya nggak menjuntai ke bawah? Bisa sih sebenarnya, tapi aku harus phone a friend lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mbak Koma nggak stres. Mbak Koma, boleh nggak minta tolong diambilkan headpin sama eyepin? Aduh, maaf ya. Inilah hikmah buruk kalau kita live tapi nggak persiapan ya. Enggak Mbak Melani, saya juga sering begitu ya, cuman nggak pas live sih. Oh tidak. Aduh, mudah-mudahan nggak usah Mbak, alhamdulillah aku sudah ketemu Mbak. Iya, maaf ya Mbak Koma. Aduh, bosku ini apa-apaan. Aduh, iya ya, mudah-mudahan Mbak Koma selalu sabar dan bahagia. Oke. Gini aja ya guys. Ini nanti kalau di koleksi Kiki itu ada bahan yang kayak lempengan bentuk kipas gini, ada yang kayak gini ada. Atau teman-teman mau kasih rantai yang menjuntai pun itu juga cakep ya. Nah, ini kasih aja. Nah, tapi kalau misalnya mau bikin juntai pakai manik kaca, ujungnya kasih dulu manik pasir atau pembatas lada. Karena apa? Karena lubangnya manik ini besar, sehingga kalau langsung dipakein dia akan berusut, ceblok guys ya. Jadi gampang lepas. Nah, terus ini kalau masangnya dari mana? Kalau manik-maniknya double bisa dari pinggir ya. Tapi terus terang paling aman sih dari yang paling tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti yang nomor 6 yang paling tengah. Oke, nih di sini ya. Nah, ya. Jadi set. Lalu kita pakein lagi. Bismillah. Semoga masih cukup ya. Wow, tidak. Ini tidak benar. Sudah hampir jam 10 guys. Gimana ini guys? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buat plunter-plunternya. Semoga-moga teman-teman sudah kebayang ya cara bikinnya ya. Tidak. Kurang 8 menit lagi guys. Nih, kita pasang di sini. Bismillah. Terus ini kita pasang lagi di sebelah sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, caranya ini headpin ya, ujungnya buntu. Kalau eyepin ujungnya ada kawat yang melingkar sehingga dia bisa disambung. Oh iya, kalau teman-teman tadi lihat saya memotong eyepin headpin ini tidak menggunakan tang potong ya. Ini merupakan tips buat teman-teman yang berhemat. Baru punya satu tang nggak apa-apa. Cara menggunakan tang biasa untuk memotong itu caranya seperti ini guys. Masukkan manik-maniknya. Masukkan nih. Lalu kita lipat. Bismillah. Nah, ini kita kasih tanda di sini ya. Lalu kita naik turun. Niscaya dia akan coplok. Nih, putus dia ya. Nih, tapi terus terang pegel, otomatis kita akan beli koyo ya. Jadi daripada kita pegel, lebih baik beli aja tang potong di koleksi Kiki yang warna biru itu cuma 15.000. Ya ampun, itu adalah investasi yang sangat berharga guys. Membantu pekerjaan kita yang mungkin terlihat rumit jadi lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sudah mau selesai, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, kita deg-degan. Bismillah. Oke. Nih, bayangin kalau pakai tang potong cuma sekali ceklek putus tanpa harus digoyang banyak-banyak. Set, langsung kita masukkan nih ya. Wow, dia sudah seperti kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Teret. Nah, lalu kita akan menggunakan
Aduh, di mana tadi? Ah, tidak. Aku jadi deg-degan makanya lupa. Oh, ini dia. Nah, kalau yang ini namanya eye pin, ujungnya bulat ya. Kita masukkan eye pinnya satu di sini. Lalu kita potong dia. Nah, ini memotong dengan tang jepit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan penitinya ya. Terus kita kasih di belakangnya. Terus kita kasih di sini. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang sekarang mau nanya, Mbak, aku pengen ngasih juntai, tapi maksudku tuh bukan juntai di bagian paling pojok sana. Aku itu pengennya juntainya ada di tengah-tengahnya si peniti. Oh, ya, saya tahu maksudnya seperti apa. Bismillah. Ya, oke, saya akan tunjukkan dulu juntai versi ini dulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen juntainya yang di belakang, nah ini dia nempel di sini ya. Nah. Alhamdulillah. Nih dia sudah di bawah ya kalau kayak gini juntainya. Oh, teret. Ini. Tapi kalau teman-teman pengen juntainya ada di sini-sini, maka yang harus dilakukan adalah pada saat merangkai manik, ringnya juga ikut dimasukkan di sini, guys. Tapi kalau misalnya nggak masuk di awal ya nggak apa-apa, kita tambahkan di tengah-tengah ya. Ini kita tambahkan ring di sini. Nah, nanti baru manik-maniknya dicantelin di ring-ringnya. Niscaya penitinya akan punya gondol gandul, waduh, atau kiwir-kiwir ya, itu di bagian tengah. Nah ya, misalnya dia di sini ya, kita akan geser kiwir-kiwirnya, teret di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya banyak banget lah yang bisa digunakan ya dari peniti lurus ini tuh. Kalau teman-teman punya, kreasi manik-maniknya bisa beragam banget. Ini di ringnya kita selipin ya. Oh tidak, susah guys. Ya, memang gak semudah itu kok. Makanya jangan dijual murah-murah. Susah bikinnya, Rek. Oke, ini kita tutup pakai tang pelan-pelan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai nuansa rantai-rantai juga di sini bisa ya, dikasih rantai. Terus kok kecil banget tuh rantainya, guys. Nah, tidak. Ternyata ini rantainya semua kecil. Oh, ini dia. Nih kalau misalnya teman-teman mau yang nuansa rantainya panjang, nah ini bisa guys, dibikin kayak gini ya. Tuh kan, jadi etnik banget kan. Kebalik. Ya ampun. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya prakteknya. Pokoknya kalau terjadi kegagalan seperti bikin si semut merah ini, jangan sedih, jangan stres ya. Kita bikin aja lagi yang baru. Dan jangan lupa beli manik-maniknya di koleksi Kiki ya. Iklan. Oke guys, jangan lupa di subscribe juga channelnya di YouTube channel Koleksi Kiki, supaya silver play button segera menjadi penghias kamar tamu di rumah kita. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan.